Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Ingat anak-anakku semua dan para jamaah, tema kita malam ini adalah persahabatan yang sampai mengantarkan ke surga. Semoga sahabat-sahabat kita mengantarkan kita ke surga. Amin. Amin. Karena apa anak-anakku semua? Salah milih sahabat niku neraka. Maka ada sahabat yang mengantarkan ke neraka dan ada sahabat yang mengantarkan ke surga. Semoga sahabat-sahabat kita mengantarkan ke surga. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Sebelum kita lanjutkan thalabul ilmi, niki ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ngapunten Yai, izin bertanya, bagaimana hukumnya mendapatkan uang atau menerima uang dari salah satu partai di pemilu, dan bagaimana apabila sudah menerima uang, apakah wajib memilih calon pada partai tersebut? Matur suwun atas jawabnya Yai, ngapunten sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, niki pertanyaan yang bagus supaya kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Maka anak-anakku semua, di zaman pemilu ini, zamannya memilih pemimpin, semoga kita dikasih oleh Allah pemimpin yang terbaik. Amin. Pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Oke anak-anakku semua, bagaimana kalau menerima uang dari salah satu partai, menerima uang, apakah wajib memilih daripada yang memberi uang tersebut? Maka anak-anakku semua, ini pertanyaan yang bagus. Kalau orang tuanya atau mungkin jamaah menerima uang daripada partai, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, anak-anakku semua, partai itu memberi itu ikhlas nama mboten. Satu. Yang nomor dua, partai itu memberinya pakai janji nama mboten. Dua hal ini harus diperhatikan. Seandainya yang pertama dikasih uang, misalnya dikasih uang sama Mas Udin, yang ngasih uang adalah partainya Sadudah misalnya, kasih. Maka Mas Udin wajib bertanya, ini apa? Oh, ini sedekah untuk sampean. Oh iya. Tapi ini sedekah saja ya? Ya, ikhlas. Apakah ada tanggung jawab saya atau imbal balik dari sedekah ini? Enggak ada. Ini sedekah ikhlas. Udah kasih saja trip. Oh gitu ya. Ikhlas. Sah. Wah, sah, pakai sah. Terima. Satu. Apabila seperti ini, maka terima uang sedekah tersebut dan bebas pilihannya. Yang memberi tadi partai A,
panjenengan milih partai A atau partai B, bebas, karena sedekah tadi tidak mengikat. Apakah boleh diterima? Boleh, kan sedekah. Kalau panjenengan nggak mau, terima saja sedekahnya, kemudian kasih kepada fakir miskin, selesai. Tapi terima sedekahnya. Kenapa? Kalau ditolak kan, ini sedekah saya nggak mau, karena uang Anda haram. Waduh, ini cari masalah gitu. Atau enggak, saya nggak mau, uang pemilu begini aku nggak mau, lah sama saja uang pemilu kan. Nah, itu kan kasihan, menyindir hatinya. Maka terima saja. Pokoknya tanyanya adalah apakah ada tanggung jawab saya tentang uang ini? Enggak ada. Ini sedekah full, terima. Insya Allah halal, boleh. Yang pertama. Kalau yang kedua itu ditanyakan lagi, kasih uang, apakah ada tanggung jawab saya? Ada. Sampean harus milih partai A, karena ini dari si calon A. Calon A ngasih sedekah sampean untuk milih dia, terus jenengan bilang oke, maka panjenengan wajib milih calon A karena sudah janjian. Kalau janjian terus jenengan nggak milih partai A, itu namanya munafik. Jadi mengingkari janji. Kalau begitu apakah boleh diterima? Ditolak, harus ditolak. Oh mohon maaf, kalau memang uang itu untuk membeli suara saya, mohon maaf saya nggak mau. Monggo bisa dialihkan kepada yang lain, mungkin yang lain mau. Karena nanti saya bebas mau milih apapun, saya bebas. Nah, seperti itu. Bagaimana ya kalau diterima seperti itu, diterima? Kalau sudah seperti itu diterima, hukumnya bagaimana? Hukumnya niku abu-abu. Abu-abu niku bisa benar, bisa salah. Kok begitu ya? Iya. Kalau si partai A atau calon A ini orangnya baik, amanah, bagus, maka panjenengan milih tadi jangan karena uang. Memang sampean sudah dikasih uang, tapi aku milih karena dia baik. Aku milih karena dia baik, karena dia agamanya oke. Insya Allah dia jadi pemimpin yang oke. Dia ngerti agama, insya Allah dia jadi pemimpin yang baik. Saya milih dia karena dia insya Allah orang baik dan agamanya juga lumayan. Insya Allah saya yakin dia jadi pemimpin yang baik. Tidak boleh niat aku milih dia karena kepeksa, karena dia sudah ngasih uang kepada saya. Ini enggak boleh. Apa? Bermakna menjual diri namanya. Napa? Menjual diri, menjual keyakinan, gitu. Maka kalau yang nomor dua, kalau bisa jangan diterima. Kalau yang pertama boleh diterima. Paham nggih? Tidak boleh diem saja. Misalnya dikasih, nggih, monggo Pak D, Bu D, monggo. Apabila dikasih uang di partai pemilu, kemudian tidak ditanyakan, niku tidak boleh. Harus ditanyakan. Niki uang apa? Niki uang apa? Uang sedekah. Nah, misalnya Pak D Basya dikasih uang oleh Mas Rijal, iki uang apa Mas Rijal? Uang ngono-ngono. Uang ngono iki uang apa? Iki uang teko calon A. Kok aku harus milih calon A? Iya, enggak. Pokoknya aku milih sembarang, enggak milih iku. Tapi kalau Mas Rijal enggak betul napa-napa niki sedekah. Nah aku apa? Milih bebas. Pokok iki sedekah, aman, monggo diterima. Kenapa? Enggak ada tanggung jawab, niat sedekah diterima mawon. Paham nggih?
Paham napa mboten? Oke, kita lanjut. Thalabul ilmi kita adalah persahabatan yang sampai ke surga. Semoga sahabat-sahabat kita mengantarkan kita ke surga. Amin. 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 Maka anak-anakku semua, sahabat itu ada yang mengantarkan ke neraka dan ada yang mengantarkan ke surga. Hati-hati untuk anak-anakku semua, sahabat yang mengantarkan ke neraka, ya Allah jauhkanlah dari kami semua ya Allah, amin. Maka anak-anakku semua diingatkan oleh Allah di dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Niki Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, di dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah ketika pada waktu itu orang yang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi temanku. Kiranya aku dulu enggak menjadikan fulan itu temanku. Subhanallah. Laqad adallani 'anidz dzikr. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Anak-anakku semua, subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, dijelaskan oleh ulama, nggih, teman itu ada macamnya 5. Ada 5 macam teman. Ada berapa? 5. Teman itu seperti udara yang satu. Yang 2, teman itu seperti makanan. Yang ketiga, teman itu seperti obat. Yang keempat, teman itu seperti minuman khamr. Dan yang kelima, teman itu seperti musibah. 5 macam teman. Maka anak-anakku semua, kira-kira milih nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Pilih nomor 2 atau 3? Ada makanan dan obat. Nomor 2 tadi apa? Makanan. Yang ketiga adalah obat. Pilih nomor 2 atau nomor 3? Nah? Mas Udin pilih nomor berapa? 3.
Mas Saibul pilih nomor berapa? Mas Saibul nomor pilih nomor 2. Pak D Baja pilih nomor berapa? Kali iki niki napa menika Mas Barok milih nomor 2 ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, penjabaran daripada firman Allah surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 27, 28 dan 29. Anak-anakku semua, penjabarannya adalah, anak-anakku semua, ada manusia besok di yaumil qiyamah dia menyesal semenyesal-menyesalnya karena dia punya sahabat dan sahabatnya tersebut mengantarkan dia ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Niku Al-Furqan 27, 28 dan 29. Masya Allah, mengerikan punya sahabat tapi mengantarkan ke neraka. Kita punya sahabat tapi sahabat kita jerongkokno ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga sahabat-sahabat kita mengantarkan kita ke surga. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita seperti diingatkan oleh Allah di dalam Al-Furqan 27, 28 dan 29. Maka anak-anakku semua, maka dari situ untuk menjabarkan itu harus milih teman di antara 5 ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Maka tadi ada yang milih 3, ada yang milih 2, ada yang milih 1, ada yang milih 4, ada yang milih 4. Gak ada nih, ada yang milih 5, gak ada nih. Maka Pak D, Mas Barok tadi milih apa? Nomor jadi 1, teman itu seperti udara. 2, teman itu seperti makanan. 3, teman itu seperti obat. 3. Yang 4, teman itu seperti minuman khamr. Yang kelima, teman itu seperti musibah, kal musibah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Mas Ipul tadi belum. Mas Ipul pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 seperti makanan. Maka anak-anakku semua seperti makanan. Maka siapapun nanti yang jadi temannya Mas Saiful siap-siap dimakan Mas Saiful. Oke anak-anakku semua, jangan sampai salah pilih di antara nomor 5 ini. Dan yang harus dipilih hanya 1. Nomor berapa? Nomor 1. Hanya nomor 1. Nomor 2 jangan. Nomor 3 jangan. Nomor 4 nemen niki jangan. Nomor 5 waduh niki puncaknya jangan. 2 ja 3 4 5 hanya nomor 1. Carilah teman itu seperti udara, jangan seperti makanan. Kenapa anak-anakku semua? Seseorang yang pisah dengan makanan itu biasa, tapi kalau seseorang pisah dengan udara mati. Waduh Yai, saya ini bosan dengan udara Yai. Oh, saya berpisah dengan udara. Ada yang seperti itu anak? Nggak ada. Kalau seperti itu pasti innalillah. Nggak ada itu Mas Saiful Yai.
saya kayaknya lama-lama bosan dengan udara ya. Ada yang masa bosan dengan udara? Ada yang bosan dengan udara? Nggak ada ya. Kalau sudah bosan udara bermakna bosan hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua ngaji juga seperti ini, anak-anakku semua ngajinya yang khusyuk, pada temannya yang kurang khusyuk ada dipinggiri. Jadi jangan temannya yang guyon ditemani, jangan. Jadi gerombol itu bisa guyon, anak-anakku semua boleh, tapi nanti selepas ngaji. Maka seperti itu, jangan biarkan dirinya ngobrol, nggak boleh, karena itu perangkap setan. Nanti selepas ngaji baru ngobrol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Penjelasan dari 5 hal niki panjang lebar, anak-anakku semua. Anak-anakku semua, teman seperti udara. Bagaimanakah teman seperti udara itu, anak-anakku semua? Teman tersebut adalah teman yang saleh, teman yang alim, teman yang selalu bersama-sama di jalan Allah, teman yang selalu membimbing, teman yang selalu menasehati, teman yang selalu memonitor bersama-sama di jalan Allah. Nikulah teman seperti udara. Maka seseorang yang punya teman seperti udara ini, yang ada hanya nikmat, nikmat, nikmat. Anak-anakku semua, disebutkan anak-anakku semua oleh sahabat terkasih dari baginda Rasul, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan yang dahsyat setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki sahabat yang saleh. Apabila engkau mendapati seorang sahabat yang saleh, pegang erat-erat tangannya, jangan dilepaskan, jangan dilepaskan, karena dengan sahabatmu yang saleh itu mengantarkanmu ke surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam disampaikan anak-anakku semua oleh Syekh Hasan Al-Bisri, bahwasanya kata beliau, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang saleh, bertemanlah dengan orang-orang yang alim, yang saleh, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Dan yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri ini mengacu kepada hadis baginda Rasul, hadis sahih Muslim, bahwasanya teman yang saleh istiqamah, punya teman yang soleh, gandeng terus teman yang soleh niku mengantarkan kita ke surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, teman seperti udara niku adalah teman yang nikmat. Kalau kita menjauhinya, kita mati. Kalau kita mendekatinya, kita hidup. Kita berteman dengannya, kita hidup. Jadi kalau kita menjauhinya, mati. Mati apa? Mati tiket ke surga itu mati, anak-anakku semua. Jadi sudah naudzubillah. Maka teman yang seperti udara itu jangan, kata Sayyidina Umar, pegang erat-erat, jangan dilepaskan tangannya, karena dia bisa mengantarkanmu ke surga. Teman seperti udara. Semoga teman-teman kita seperti udara. Amin. Amin. Semoga sahabat-sahabat kita udara. Amin. Dan anak-anakku semua, pemuda-pemuda di luar sana banyak punya teman kal musibah.
punya teman seperti musibah. Kenapa? Temannya maling. Nggih, temannya maling. Naudzubillah. Atau temannya rampok. Atau temannya koruptor. Naudzubillah. Siap-siap kena musibah. Niku teman musibah, niku teman yang jelek-jelek niku. Kemudian teman seperti minuman khamr. Bagaimana teman seperti minuman khamr niku anak-anakku semua? Teman yang jelek tapi nggak bisa ditinggalkan. Kecanduan. Na'udzubillah. Maka anak-anakku semua, seperti halnya anak-anakku semua, banyak kehancuran manusia itu diakibatkan dari temannya. Yaitu salah satunya dia punya teman seperti minuman khamr. Dan itu terjadi anak-anakku semua di zaman baginda Rasul. Anak-anakku semua, ada salah satu orang kafir Quraisy di Mekah. Anak-anakku semua, ini ceritanya panjang. Ceritanya panjang, dicuplik yai, lain waktu mungkin kita perjelas karena waktunya sudah jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 8 malam, masih sore. Ya dah, alhamdulillah. Lanjut sebentar lagi. Aman? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalli alaihi. Anak-anakku semua, dicuplik yai sedikit. Di zaman baginda Rasul ada di Mekah, anak-anakku masih di Mekah, ada orang kafir Quraisy, tetangganya baginda Rasul. Tetangga apa? Jar itu apa? Tetangga. Anak-anakku semua, ditanyakan kepada orang ini, "Lih, sampean ini nggak mau masuk Islam, tapi kok sampean ini baik sama baginda Rasul ya?" Nah, kok cara Jawa ini seperti itu. Sampean ini kok baik banget sama baginda Rasul, padahal sampean ini nggak mau masuk Islam. Maka dia ngomong, anak-anakku semua, ini orang ini baiknya luar biasa. Aku belum masuk Islam ya karena mungkin belum waktunya. Tapi ini Rasulullah, ini orang yang istimewa, baiknya istimewa, luar biasa. Oh gitu. Sampai anak-anakku semua akhirnya si rojone, bapak moyangnya jelek, yaitu Abu sinten? Abu Jahal. Abu Jahal menyuruh orang-orang kafir Quraisy memusuhi kanjeng Nabi. Si orang tetangganya baginda Rasul yang kafir ini enggak mau, diperintah enggak mau. Kamu sakiti itu baginda Rasul, enggak mau. Caci maki baginda, enggak mau. Ini orang baik, ngapain aku caci maki? Paham ya? Lalu si Abu Jahal beserta kroni-kroninya tanya, ini sing diakrabi ini siapa? Oh ada si Ano, niku dekatnya Taif. Dekatnya Taif itu ada akrabnya dia, namanya si Ano. Nah, itu besok kalau kita ngajinya waktunya panjang kita sebutkan nama-namanya. Sebelahnya Taif itu akrabnya itu tetangganya baginda Rasul itu, akrabnya itu wes mukhalitil lagi, sahabatan itu. Oh begitu, panggil dia, panggil. Apakah kamu akrabnya itu si fulan itu? Iya. Kalau begitu bujuk dia untuk menyakiti Rasulullah. Akhirnya oh siap. Lalu orang kafir Quraisy yang di dekatnya Taif itu disuruh, akhirnya tetangganya baginda Rasul disebut, kalau kamu masih menganggap aku sahabatmu, maka musuhi itu Rasulullah, caci maki dia.
Lalu si tetangganya baginda Rasul tadi, iya ya sahabatku rek, aduh wis gak enak iki, wis disuruh menyakiti Rasulullah, tapi kalau aku nggak mau melakukan ini sahabatku, aku nggak enak, aku nggak enak, wis gak apa-apa lah. Akhirnya termakan oleh sahabatnya tersebut. Ini sahabat ini lalu sahabat ini, orang kafir tetangganya baginda Rasul ini lalu memusuhi baginda Rasul, memusuhi habis-habisan. Lalu dia didoakan baginda Rasul, dia terbunuh pada waktu perang Badar. Laknatullah itu. Subhanallah. Asalnya ini orang baik, orang kafir Quraisy ini baik, tunggu harinya dia akan masuk Islam. Tapi karena temannya jelek, maka dirubah dia. Mau untuk masuk surga, ketarik temannya masuk neraka. Asalnya nggak mau musuhi Kanjeng Nabi, selepas ada temannya yang jelek disuruh musuhi Kanjeng Nabi, mau nggak nurut, koncone akrab, sahabate akrab, gak nurut yo gak enak. Niku min teman seperti kal khamr, syurbul khamr. Kal syurbul khamr itu mengerikan. Teman jelek tapi kita itu akrab banget, kita nggak bisa jauh darinya, niku mengerikan. Semoga kita dijauhkan dari teman-teman seperti itu, amin amin. Dan ada lagi anak-anaknya teman seperti obat, yang nomor 3, yang nomor 2 teman seperti makanan. Itu lain waktu kita akan sampaikan insyaallah. Semoga teman kita hanya nomor 1, amin. Tidak nomor 2, tidak nomor 3, tidak nomor 4, dan tidak nomor 5, amin. Paham ya? Jangan milih seperti makanan. Wong makanan itu anak-anakku semua kita butuh pas lapar. Kalau gak lapar, kira-kira butuh makanan apa betul? Boten. Ini Pak Debasa dikasih makanan saebor, nggak akan disentuh. Kenapa? Sudah kenyang, nggak butuh makanan. Kemudian kalau obat itu dibutuhkan pada waktu hanya sakit. Ini misalnya Mas Rijal Pak D kasih bodrek saember, ini Mas Rijal bodrek saember, pasti ditolak. Pak Diri kau ikut ngenyi aku dah, aku ki sehat, mosok kai bodrek, nggak mau. Mari ngoten Mas Barok ngasih sirup sak tangki, nggak akan mau, wong nggak sakit. Jadi obat niku diperlukan pada waktu sakit. Bagaimana kalau sehat terus? Yo gak butuh obat, sehat terus. Tapi penjelasannya panjang, insya Allah lain waktu kita sambung lagi, insya Allah, amin. Dan gak ada misalnya itu Mas Rijal misalnya gak butuh udara, wah Pak D ngasih udara saember, kilo Rijal udara saember, gak Pak D aku gak butuh udara, bongko mati, wong udara kok. Yai barangkali dia kenyang dengan udara, gak ada mau udara kok kenyang. Semua manusia butuh udara, pokoknya sih sentuk pasti butuh udara. Kalau kita semua kan butuh masuk surga, bener gak? Maka bertemanlah seperti teman udara, yaitu teman yang alim, yang soleh, pegang erat-erat, karena ini teman bisa memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah, mengantarkan kita ke surga. Semoga teman-teman kita seperti teman udara, amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, teman seperti udara niku cirinya bagaimana? Nah itu panjang. Salah satunya dia adalah orang yang
pandai agama, yang ngerti agama, minimal ngerti agama. Kalau bisa dia pandai agama, kalau bisa dia orang alim, orang soleh. Maka anak-anakku semua, di dalam ciri yang pertama, anak-anakku semua, teman yang alim niku suka mendoakan temannya, nomor satu. Yang nomor dua, suka menasihati temannya, nasihati terus menerus. Itu cirinya teman seperti udara. Lah kalau teman sampean itu kok gak nasihati sama sekali, niku bukan cirinya teman udara. Temannya jelek biarin saja, wis meneng ae. Temannya ngantuk ya biarin saja. Temannya itu gimana biarin, ya jangan itu. Itu bukan teman udara. Teman bisa saja itu teman obat dikala butuh. Naudzubillah, jangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang pertama, anak-anakku semua, dia suka mendoakan temannya tersebut. Maka kalau teman udara itu biasanya, ya Allah, berilah ya Allah teman saya, berikanlah dia rahmatmu, berikanlah teman saya itu nikmatmu, berikanlah dia itu rahmatmu. Ya Allah, masukkanlah teman saya, sahabat saya itu ke surga. Nikmat nama buatan punya teman seperti itu. Nikmat. Apalagi kalau mendoakannya nggak ada sampean, nggak ada jenengan. Itu anak-anakku semua di dalam hadis baginda Rasul riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anak-anakku semua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Shadaqa Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui kalau didoakan adalah doa yang mustajabah. Doa secara gaib kepada sahabatnya itu adalah doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah. Di sisi orang yang berdoa kepada saudaranya secara gaib tersebut, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu yang kamu doakan. Contoh anak-anakku semua, misalnya Mas Barok mendoakan Pak D Basha, ya Allah masukkanlah Pak D Basha itu ke surga ya Allah. Maka malaikatnya Allah mengatakan amin. Amin niku napa? Kamu yang berdoa, semoga kamu juga dapat surga. Tapi niku sama-sama ada di jalan Allah. Bukan di warung kopi terus-terusan lalu berdoa, ya Allah masukkanlah ya Allah teman saya yang akrab di warung kopi ini masuk surga ya Allah. Malaikatnya Allah itu bingung, iki donga capopo kan begitu. Mosok nek warung kopi donga ngono kan begitu kan. Jadi sama-sama ada di jalan Allah. Ngeten iki sama-sama ngaji, sama-sama berjuang di jalan Allah, sama-sama penghafal Al-Quran, lalu berdoa seperti itu secara gaib, temannya tersebut nggak tahu, niku mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Maka punya teman seperti udara itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah anak-anak kami semua
juga jamaah kami semua ya Allah, berikanlah mereka sahabat-sahabat seperti udara ya Allah, amin. Sahabat-sahabat yang alim, yang saleh ya Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bil khusus fi hadha an-niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian anak-anakku semua, kita akan lanjutkan di lain waktu insyaallah. Kita berdoa anak-anakku semua. Sebelum berdoa kita terapi dulu. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah, andai yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, amin. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah, amin. Mari anak-anakku semua dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Allahumma salli. حبيبي يا طبيب